Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah dari tangga. Pagi itu, semua orang datang silih berganti. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya seseorang. Semua orang sangat bersedih dengan kematiannya. Bagi orang di sekitarnya, orang yang meninggal ini merupakan orang yang baik. Dia mampu menjembatani setiap perbedaan yang terjadi tanpa menyakiti salah satu pihak. Tatkala ada kegiatan kemasyarakatan, dia juga tidak pernah absen. Bahkan dia selalu datang paling awal. Mengingatnya akan membangkitkan semangat untuk menirunya, meneladaninya, serta melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Sekarang, dia telah menghadap Sang Pencipta. Dia tidak akan pernah kembali. Sebenarnya, masyarakat di tempat itu masih bisa berharap kepada anak satu-satunya. Akan tetapi, dalam banyak kesempatan, tidak ada karakter sang ayah dalam diri sang anak tersebut. Tidak hanya itu, justru anak ini seringkali meresahkan masyarakat dengan kelakuan-kelakuannya. Pernah suatu hari dia datang ke rumah pada malam hari. Ia mengajak sekitar 10 temannya. Di dalam rumah, mereka bernyanyi dan tertawa dengan sangat keras. Tak pelak, semua warga di sekitarnya terganggu dengan kelakuan si anak tersebut dengan teman-temannya. Anak ini pun tidak sekali itu saja melakukan tindakan yang meresahkan warga. Pernah juga ketika ayahnya tidak ada di rumah, ia terpergok mengambil uang masjid. Tentu saja masyarakat marah. Hampir saja ia dihakimi oleh warga. Untung dilerai oleh warga yang lain. Kenakalan seperti itu sangat jauh dari perangai sang ayah yang saat ini telah meninggal dunia. Ayahnya adalah orang yang rendah hati, berjiwa sosial tinggi dan sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Pantang baginya untuk menyakiti orang lain. Atas dasar itulah masyarakat di daerah itu sangat sedih atas kehilangan orang tersebut. Mereka semua juga gelisah karena tidak ada lagi orang yang dijadikan tempat bertanya dan bernaung kala ada hujan kesedihan dan kekhawatiran. Mereka takut akan terjadi perpecahan di antara mereka. Sebelum orang ini hadir di kampung itu, para pemuda dan orang tua seringkali bertengkar, meski bermula dari permasalahan yang bisa dikatakan kecil. Lantaran anak-anak mereka bersitegang satu sama lain, seringkali pula yang ribut malah orang tuanya. Perilaku-perilaku yang demikian sering ditemui sebelum orang ini datang. Seransum alasan itulah yang membuat mereka bersedih, gelisah, dan takut. Di tengah kegalauan hati yang memuncak tersebut, mereka dikagetkan dengan seruan dari seseorang yang mengaku sebagai sahabat dekat si mayit. Dia berkata, "Para hadirin, sebelum meninggal, ia memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan sebuah wasiat kepada Anda semuanya." Semua warga bertanya-tanya. Mereka bersitatap dengan wajah penuh heran dan penuh tanda tanya. Semakin lama mereka ternyata semakin penasaran juga. Apa kira-kira wasiat itu? Gumam beberapa dari mereka. Para warga, ia mewasiatkan kepada kita sebuah wasiat yang sangat berharga untuk perjalanan kita meniti kehidupan. Katanya dalam wasiat itu, "Saudara-saudaraku, ada sebuah alat yang mampu mengantarkan kita ke puncak kesuksesan, ketenangan, dan kebahagiaan. Jika kita memakainya atau menaikinya dengan tenang dan fokus, kita akan dapat menghirup udara kemenangan dan memperoleh kepuasan batin. Begitu juga jika kita menggunakannya dengan teliti, langkah hidup kita tidak akan pernah melenceng dari tujuan semula." Alat ini memungkinkan kita semua menjadi manusia sukses, manusia yang memiliki visi hidup yang baik. Akan tetapi, jika kita tidak hati-hati dalam mempergunakannya, kita berpotensi untuk jatuh. Jika tidak fokus, kita akan terpelanting.
jiwa dan raga kita akan sakit karenanya. Apabila kita tidak teliti dan tenang, alat ini pun tidak akan mengantarkan kita ke puncak kesuksesan dan kebahagiaan. Semua warga diam 1000 kata dan bahasa. Sendi-sendi pergelangan tubuh mereka seolah terkunci. Saat rasa ingin tahu mereka semakin mengkristal, sang pembaca wasiat melanjutkan pesan sang mayit. Saudara-saudaraku, benda atau alat itu ada di samping rumah saya. Memang benar, ada sebuah benda yang sejak tadi berdiri tenang di samping rumah si mayit. Bentuknya tidak bagus, bahkan beberapa bagiannya menunjukkan betapa lama usia benda itu. Warnanya pun sudah sangat kusam. Meski begitu, benda tersebut masih memancarkan tanda kekuatan. Benda itu berdiri tepat di samping rumahnya, rumah si mayit. Benda itu adalah tangga. Benar saudara-saudara, benda dan alat itu adalah tangga tersebut, kata si pembaca wasiat. Lihat, pakai, hayati, dan langkahkan kaki di setiap ruas sendinya dengan rasa kepedulian, keyakinan, dan ketenangan, maka kita akan menemukan kedamaian. Darinya, kita akan menemukan makna yang hakiki dari kesuksesan, kebahagiaan, dan kemenangan. Tegas si mayit dalam akhir wasiatnya. Ternyata, di balik sikap bengalnya, anak tersebut juga merasa kehilangan sosok sang ayah. Pasalnya, setidaknya sudah tidak ada lagi orang yang akan melindunginya ketika melakukan kesalahan. Meskipun demikian, diam-diam juga ia merasa penasaran dengan tangga tersebut. Pada malam harinya, ia mendekati tangga tersebut. Ia memegangnya. Tidak hanya itu, ia juga menaikinya. Tatkala beberapa anak tangga telah dinaiki, ia teringat dengan sosok ayahnya. Perasaan itu menyeret dan menyedot pikirannya dan perasaannya pada kata teman-teman ayahnya ketika membacakan wasiat pagi hari tadi. Wasiat sang ayah yang diperuntukkan kepada semua orang juga diperuntukkan untuk dirinya. Lama termenung sendirian dengan kaki berada di anak tangga paling atas. Malam itu pesan-pesan ayahnya yang disampaikan temannya melalui wasiat tersebut membaluri jiwanya. Ia mulai menyadari makna dan pesan sang ayah. Pada saat ini, ia juga menemukan makna kebahagiaan dan kemenangan karena berhasil melalui anak-anak tangga di bawahnya sebelum ia mencapai puncak seperti sekarang. Ia pun tak lupa mengenang kebersamaan bersama ayahnya selama ini. Semakin mengenang kesalahan-kesalahan masa lalunya, pemuda itu semakin merasa bersalah juga. Sekarang matanya sembab, pipinya pun kelihatan begitu berkilau karena beberapa tepisan cahaya lampu dan bajunya basah oleh air mata. Ia juga semakin kehilangan ayahnya, sebab acap kali ia melakukan kesalahan, ayahnya pun tidak pernah marah. Kata-kata kasar tidak pernah terlontar dari mulut sang ayah. Ia pun kemudian menyimpulkan bahwa ayahnya bersikap seperti itu, bijak, sabar, dan tenang, lantaran sang ayah sudah paham apa itu makna kehidupan, apa itu proses dalam kehidupan. Pagi harinya, pemuda ini mulai menunjukkan perubahan. Mulai menunjukkan perubahan sikap, perubahan kata-kata. Terlepas dari perubahan sikap anak tersebut, ternyata semua warga juga mulai berubah. Atau sudah mulai melakukan perubahan, baik dalam berpikirnya maupun dalam sikap lakunya. Semua yang hadir dalam pemakaman sang ayah kemarin mulai sadar bahwa selama ini mereka kurang mensyukuri nikmat. Mereka juga sadar selama ini lebih suka menunggu hasil, padahal tidak ada usaha yang dilakukan. Mereka sadar bahwa selama ini tidak pernah benar-benar mendalami dan mengamalkan apa itu proses. Padahal mereka sering menaiki tangga-tangga kehidupan. Akan tetapi selama itu pula mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang mereka mulai memaknai dan memahami proses hidup dan kehidupan. Paling tidak,
mereka juga semakin memahami pesan-pesan yang kemarin disampaikan oleh si mayit melalui temannya. Sahabat, betapa kita sering melupakan tangga-tangga dalam kehidupan ini. Kita pun harus sadar bahwa semakin tua usia kita, pada hakikatnya kita berada pada anak tangga yang lebih tinggi. Seharusnya juga karena kita berada di anak tangga yang lebih tinggi, kita menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih damai hati kita. Betapa sering kita melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang sia-sia. Kita lupa bahwa hidup ini adalah perjuangan. Kita juga sering tidak sabar terhadap rintangan dan cobaan yang membelai kita. Padahal rangsuman masalah tersebut, rangsuman adangan tersebut mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap sabar, bersikap tenang, bersikap rendah hati, dan bersikap rendah diri kepada Sang Pencipta. Kehidupan ini ibarat langkah kita melewati setiap anak tangga. Untuk mencapai puncaknya, kita harus melewati satu demi satu anak tangga. Memang, kita bisa langsung melangkahkan kaki pada anak tangga selanjutnya. Tetapi, potensi untuk jatuh menjadi lebih besar. Potensi untuk terpeleset juga menjadi lebih besar. Atau, jikapun kita bisa menjangkau puncak anak tangga dengan sekali langkah, rasa tidak nyaman, bahkan sakit, akan menyapa diri kita. Sahabat, dalam kehidupan ini kita berpotensi mengalami keterpelesetan. Namun jika itu disiasati dengan hati-hati dan dengan fokus, seperti melangkah satu demi satu anak tangga, kita bisa mengantisipasinya. Kehidupan ini juga telah diatur dengan sangat cermat oleh Allah. Tahapan-tahapan kehidupan ini sebenarnya akan membimbing kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan hakiki. Anak-anak tangga itu akan mengantarkan kita pada puncak pencapaian tertinggi. Proses adalah jalan yang harus kita lalui. Untuk mencapai ketinggian, kita harus melewati satu persatu anak tangga kehidupan. Dengan demikian, kita akan mampu merasakan nikmat dan indahnya kehidupan. Kita akan mampu memaknai hidup dengan lebih baik dan dengan lebih bijaksana. Jikalau dalam kehidupan ini semua serba instan, maka kehidupan ini tidak akan dapat kita rasakan keindahannya. Dengan adanya proses, ulir-ulir indah kehidupan senantiasa menyeruak. Tidak hanya itu, dengan adanya semangat dan keindahan berproses itu, tapak-tapak kebijaksanaan akan terus bergelayut dalam aktivitas yang terus kita lakukan. Sahabat, kita sangat beruntung karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk belajar dan berproses dalam kehidupan ini. Proses yang kita jalani perlu kita syukuri dengan senantiasa terus memperbaiki diri dan melakukan kebaikan dan kemanfaatan untuk semuanya. Semoga hikmah dari tangga ini membuat kita menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk kehidupan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.